Seperti halnya dengan membuat page, ada dua cara untuk membuat post yang baru. Prinsip kerjanya sama aja. Kita bisa membuatnya melalui menu Alt Post, kemudian klik button Add New, atau juga bisa melalui submenu Add New yang ada di dalam post. Kali ini saya akan menggunakan submenu ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak ada perbedaan fitur pada text editor baik yang digunakan dalam page maupun post. Namun kali ini saya akan menunjukkan satu fitur yang biasanya hanya digunakan dalam post, yaitu insert more text di sini. Selain itu, saya juga akan menunjukkan keunggulan menulis artikel dengan menggunakan HTML tag. Oke, mari kita mulai. Untuk mengerti penggunaan insert more tag, saya akan menunjukkan sebuah halaman website di mana pada halaman tersebut ditampilkan beberapa post. Coba perhatikan post yang berjudul The 11th Post, 10th Post, dan 9th Post. Ketiga post tersebut memiliki konten yang sama persis, tetapi dalam halaman tersebut dua post teratas, yaitu The 11th Post dan 10th Post, mengalami pemenggalan, di mana jika kita ingin melihat post secara keseluruhan, kita harus klik link continue reading di sini atau klik judul postnya. Sedangkan post yang berjudul 9th Post tidak mengalami pemenggalan sama sekali. Dua post teratas mengalami pemenggalan karena di dalam konten post tersebut ada insert more tag-nya. Juga perhatikan bahwa dua pemenggalan itu berada di lokasi yang berbeda, sehingga kata-kata yang ditampilkan di post pertama lebih sedikit daripada post yang kedua. Ini disebabkan karena insert more tag yang ada di kedua post itu diletakkan pada tempat yang berbeda. Mari kita lihat salah satu post tersebut. Saya buka post yang berjudul The 11th Post. Terlihat di sana ada insert more tag yang diletakkan setelah kata ini. Kita bisa meletakkan tag tersebut di mana saja kita mau. Dan misalkan saya mengubah lokasinya setelah kata-kata curi batur di sini. Oke, pertama-tama saya hapus dulu insert more tag yang sudah ada. Kemudian saya tambahkan insert more tag-nya di sini. Oke, untuk melihat perubahannya, kita klik update. Sekarang kita kembali ke web tersebut dan terlihat pemenggalannya sudah berbeda. Semoga dari contoh ini rekan-rekan bisa memahami fungsi dari fitur insert more tag. Berikutnya saya akan menunjukkan keunggulan apa saja yang bisa diperoleh jika menggunakan HTML dalam menulis artikel. Oke, saya create sebuah post baru. Saya tulis judulnya, katakanlah demo post. Dalam post ini saya akan membuat sebuah tabel yang tidak bisa dibuat dalam mode visual. Jadi saya klik mode HTML dulu. Misalkan saya akan membuat daftar jumlah peserta seminar berdasarkan profesi. Berikut adalah kode HTML-nya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, sebuah tabel daftar jumlah peserta seminar sudah dibuat. Salah satu keunggulan lagi dengan menggunakan HTML tag adalah kita dapat memanfaatkan fitur dari CSS atau Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan website. Misalkan memberi warna tertentu pada font yang digunakan,
menentukan warna atau gambar background, menentukan jarak antar huruf, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya tidak sedang mengajarkan bagaimana penggunaan HTML dan CSS. Kedua hal itu bisa dilihat pada artikel saya yang lain. Oke, sekarang saya akan sedikit mengubah tampilan tabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan CSS. Saya tambahkan sedikit kode CSS di dalam post. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Terlihat di sini sudah terjadi perubahan seperti warna judulnya, terus ada huruf tebal di sini, terus warna bordernya berubah menjadi warna biru. Satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan dalam menulis sebuah post adalah bagaimana menginsert suatu gambar. Caranya cukup mudah. Kita tinggal klik icon yang berjudul Add Media di sini. Ya, di sana ada 3 pilihan dari mana gambar akan diambil. Pertama adalah from computer, di mana file gambar diambil dari komputer, kemudian diupload ke server. Caranya tinggal klik and drop file gambar dari Windows Explorer. Oke, mungkin saya tunjukkan seperti ini. Kita buka Windows Explorer, kemudian kita cari gambar yang akan kita upload. Nah, misalkan gambar ini, tinggal klik and drop, masukkan ke dalam box ini, atau klik tombol select files, kemudian pilih sebuah file gambar, katakanlah ini, kemudian kita klik open. Oke, yang ini yang dari komputer. Kemudian cara yang kedua adalah from URL. From URL adalah kita memasukkan URL suatu site di mana file gambar yang akan kita insert. Contoh, misalkan oke, di sini terlihat tanda silang karena sebenarnya tidak ada file tersebut di dalam website ini. Saya hanya memberi contoh format dari URL yang diminta. Terus title-nya apa? Ya, begitu seterusnya. Ya, setelah oke, tinggal insert into post. Cara yang ketiga bisa menggunakan gallery atau media library. Cara kerjanya sama saja, kita tinggal klik link show pada gambar yang akan kita insert di post. Contohnya saya akan menginsert gambar ini, WordPress logo. Setelah kita klik link show, kita bisa set title, alternate text, caption, atau ukuran-ukuran dari gambar. Oke, saya rasa settingan ini sudah cukup. Selanjutnya adalah tinggal klik tombol insert into post. Oke, sekarang kita coba lihat hasil dari insert gambar. Ya, terlihat di sini gambar sudah diinsert dalam post yang bersangkutan. Jika kita rasa artikel yang dibuat baik post maupun page sudah selesai, kita bisa langsung klik publish untuk segera menampilkan post tersebut dalam website. Tapi jika dirasa belum selesai, kita bisa klik save draft di sini untuk menyimpan tanpa menampilkannya. Tombol preview yang tadi sudah berapa kali saya gunakan digunakan jika kita ingin melihat suatu post tanpa post tersebut harus dipublish terlebih dahulu, karena mungkin kita merasa postnya belum selesai. Oke, sepertinya tutorial untuk membuat post sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan
isi di kotak komentar yang ada di bawah artikel ini.